Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan diri, nama saya M. Darmawan Siagian SHMH. Profesi saya sebagai advokat murni Tulen. Baik, pada hari ini saya menyampaikan materi hukum acara pidana. Acaranya bagaimana? Kitabnya sudah ada, KUHP, pasal berapa itu semua diatur. Tentang acaranya, itu di hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana, sebagai acuan aturan mainnya, itu Undang-Undang Dasar 1945, itu diatur di dalam pasal 24 dan 25. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dalam KUHP itu terdiri nanti dari beberapa aturan-aturannya, babnya apa semua. Nah, permasalahannya adalah penerapan hukum acara yang kita pegang bukunya dalam pelaksanaan. Dalam hukum acara pidana, di mindset kita harus bisa. Di dalam hukum acara, pelaksananya itu kan kita kenal itu jaksa, polisi, jaksa, hakim. Pengacara kan belum ada di sini, belum muncul ya. Nah, yang membuat kita muncul di situ adalah surat kuasa. Sehingga di mana diatur di dalam surat kuasa itu di dalam KUHP, di dalam hak-hak daripada terdakwa ataupun tersangka. Jadi silakan, makanya saya bilang walaupun kita sudah tamat, Bapak Ibu sekalian, tidak salah kita mengkaji ulang hukum acara itu, acara pidananya bagaimana. Ini dasar daripada kita untuk berargumentasi ataupun beracara baik di kepolisian maupun di kejaksaan dan di pengadilan. Selanjutnya, kita sebagai advokat, calon advokat, yang menghubungkan kita ini adalah surat kuasa daripada kan amanah ini. Memang profesi pengacara itu tidak terukur dengan biaya, tapi menjadi absolut ketika kita diberikan kuasa. Jalankanlah itu dengan aturan hukum acara pidana yang ada. Bagaimana? Ketika di pendampingan di pihak kepolisian, ingat, kita bersifat pasif. Artinya mendampingi, memberikan masukan, memberikan apa, sehingga kita jangan overlapping dengan rel kita di dalam proses pendampingan. Kita bersifat pasif, mendampingi. Oh, ibu, bapak, inilah pak, ini bapak, ini. Kita memberikan masukan sama klien kita yang menyampaikan ke pihak penyidik. Itu yang tanggung jawab kita. Masuk ke proses berikutnya adalah misalnya berkas apa semua itu sudah selesai. Nah, masuk di kejaksaan, kita mendampingi juga, melihat proses daripada hukum acara pidananya itu benar nggak dilakukan jaksa, kan gitu. Ada nggak surat pemberitahuannya? Kita ingatkan klien kita, tetap kita berada di samping daripada. Artinya gini, posisi kita itu bukan di depan klien gitu, beda dengan perdata gitu ya. Nah, itu yang harus kita, mindset kita itu dulu. Selanjutnya, di dalam proses persidangan tersebut, ya kan, itu kan sudah diatur tentang hukum acaranya, dakwaannya, bagaimana kita lihat dakwaannya, jawaban kita bagaimana, repliknya bagaimana, dupliknya bagaimana, pembuktiannya bagaimana, barulah putusan. Jadi kita di dalam hal ini, kalau sudah di persidangan baru kita bersifat aktif. Artinya kita bagaimana dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh klien kita untuk bisa bisa kita bantahkan, bisa kita anulirkan dengan argumentasi hukum yang ada. Nah, proses pemeriksaan di tingkat kepolisian
kita wajib mendampingi atau tidak? Kenapa wajib? Karena sudah diatur di dalam KUHP, dapat diancam dengan hukuman 5 tahun, dapat diberikan bantuan hukum. Artinya kedudukan kita ini sama dengan yang lain. Jadi kalau tidak 5 tahun bisa nggak? Bisa didampingi kan gitu. Nah, artinya kenapa kita muncul di situ mendampingi diatur di dalam undang-undang untuk mencari suatu kepastian, keadilan dan proses perjalanan hukum acaranya. Apakah memang benar atau tidak? Pengacara bukan berarti harus tentang terfokus dengan satu dugaan yang dituduhkan gitu kan. Karena kan di sini kan udah jelas ini undang-undangnya ini banyak nih tindak pidananya. Jadi tentang peradilannya bagaimana, peradilan pidananya, ini kan semua kita yang memonitor. Ternyata hakim memutuskan sekian tahun apa semua. Terhadap putusan itu klien kita bilang, Pak, kita banding. Oke, banding. Pak, kita terima. Kapan itu? Itu kan ada waktunya juga, ada luarsa banding. Kita lihat juga di KUHP, kita lihat juga di Undang-Undang Pokok Kehakiman, upaya-upaya hukum. Nah, di dalam upaya-upaya hukum itu kita kan membuat memori. Dalam membuat memori, yang kita bahas itu adalah analisa kita terhadap keputusan hakim. Benar enggak nih? Melampaui kewenangan enggak? Penerapannya benar enggak? Nah, kalau memang enggak benar penerapannya, menurut saya itu di sini berdasarkan undang-undang nomor sekian, makanya saya bikin sumber hukumnya. Jadi kejelian kita melihat untuk bagaimana pelaksanaan hukum itu secara adil. Beranjak daripada surat kuasa, kita ini datang nih kantor polisi kan, pasti kan datang, mana surat kuasanya Pak? Ini. Nah, dengan surat kuasa kita sebagai advokat, kita melekat kepada undang-undang advokat. Jalankanlah itu, amanah itu. Makanya kalau menurut saya kita tetap menjalankan amanah. Walaupun amanah itu dibayar dengan honor atau jasa atau tidak dibayar. Kenapa? Ini kesepakatan kita kan, Pak Darmawan, tolonglah saya begini. Ketika ditolong, kita tolong, kita teken kuasa. Bukan masalah honornya. Konsekuensi daripada teken kuasa itu. Sebenarnya enak pidana ini. Ini sudah ada pedoman. Jadi kalau dilihat kita macam teman-teman yang di TV itu begini, ya udah tinggal gini aja dia. Ini nanti di sini baca gitu kan. Jadi saya sampaikan, tetap dalam proses pendampingan, kita sebagai penasihat hukum hanya mendampingi klien kita, memberikan pendampingan. Yang kita buat dalam memori itu realita fakta yang terjadi di persidangan, bukan mengandai. Sehingga ini yang banyak kadang-kadang di dalam analisa memori itu ngambang semua. Kasasi 14 hari selesai, bla 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 bla, selesai. Apa yang terjadi? Bisa PK? Bisa. Kita MPK? Bisa. Jaksa MPK? Bisa. Cuma hanya sekali. Jadi proses hukum itu memang sudah ada tahapannya, cuman itu butuh waktu sehingga kita mendapatkan kepastian dan keadilan itu cukup lama. Pak, bagaimana Pak? Klien kita ditahan Pak, kan gitu kan? Masa penahanannya Pak?
Itu diatur di KUHP juga, pasal berapa? Lihat aja KUHP di sini kan, karena ada prosesnya juga. Ini bahan ini sudah ada sama kalian. Cuma kalau bisa saya bilang tadi di print lah, kalian baca-baca. Nah, ya. Dalam proses ini kan Pak menuju juga penetapan tersangka, polisi itu kan ada ekspos untuk perkara Pak. Jadi kalau kita bisa nanti sebagai teman program untuk membantu kita untuk proses, kira-kira mempercepat selain komunikasi quote Bapak ya. Ya. Gimana, apa yang bisa kita lakukan agar proses di proses sendiri atau di dalam gelar perkara itu bisa semakin cepat? Karena kita juga punya ada kasus lama pada perusahaan, tapi sepertinya kesan sangat lambat proses di baik di atau di dalam gelar perkara. Ya, artinya setiap ada case itu kan perlu kita dulu diseriusi. Ini menyangkut pihak ketiga, yaitu hal kepolisian, kan gitu. Nah, artinya selalu konotasinya itu dengan tanda kutip pendekatan. Ini yang sekarang menjadi saya bilang ya, karena mereka alasannya sibuk begini, dan itu memang menyangkut beberapa bagian-bagian yang lain di kepolisian. Itu selalu alasan, ya ada alasan biasa itu. Nah, pertanyaannya kita bagaimana? Tetap kita berpedoman pada KUHP aja, Bang. Kita menduga penyerobotan begini. Kita buktikan kalau kita sebagai pelapor, kita sebagai pengacara yang dalam memberikan kuasa, kita buktikan data-data pendukung. Sudah kita data pendukung begini. Kalau kita dari terlapor, kita buktikan data-data untuk membantah. Sekarang tergantung, kan itu pihak ketiga ini, dalam hal ini kepolisian, serius enggak dia? Sebenarnya gampang sebenarnya. Itu kan tergantung hati beliau, orang-orang itu. Kita mau menyentuh, nanti dibilang gratifikasi, dan mereka juga dibilang ini. Nah, jadi kalaulah itu yang terjadi, kan ada pimpinan. Kita buat surat. Kita buat surat kepada pimpinan, Pak, LP nomor sekian sudah 6 bulan Pak, ini Pak, kami hanya bisa, klien kami hanya dipanggil 2 kali Pak, tapi tidak ada kepastian. Tapi kita buat surat itu, nanti konotasinya jadi jelek. Kalian ngadu-ngadu ke saya, kan gitu kan? Kan gitu. Nah, ini yang perlu kita suarakan. Artinya ya, teman-teman di polisi juga ya harus membuka diri. Ini yang selalu kita diskusikan di teman-teman Pradi, ya kan? Selalu berargumentasi, ayo kita lebih kooperatif, ini begini. Ini kadang-kadang menerima LP hari ini, prosesnya kita datang 3 bulan baru dipanggil. Maaf ya Bu, Pak, saya sibuk begini. Sebenarnya gampang kalau pidana ini. Terima LP, proses bla 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 bla. Gelar perkara terbukti atau tidak? Tutup. Tidak terbukti, naikkan. Sebenarnya. Tapi kan tergantung orang yang menjalankan. Pokok adalah pekerjaan yang mulia. Kita dampingi, udah membunuh, kau bela pula lagi katanya kan? Memang, tapi dalam ada aturan-aturannya. Kenapa kita dampingi? Undang-undang menyatakan wajib didampingi. Kita mendampinginya. Walaupun itu kita dampingi dengan undang-undang, jangan silap, kita tetap harus amanah. Udahlah, BAP teken aja. Ya kan? Pembunuhan kan? Teken aja. Nekennya jam berapa? Jam 12 malam. Tunggu aku Bang ya. Nah, janganlah. Walaupun kita diberi hak untuk mendampingi oleh pihak penyidik, ya kan? Ya tetap kita harus amanah lah. Udah jelas membunuh, kita dampingi. Itu bakalan suatu saat akan kalian alami, dan akan bertentangan dengan hati nurani kita. Hilang nyawa orang lain akibat perbuatan dia. Tapi karena undang-undang menyatakan
kita dampingi. Ketika kita dampingi, jangan pula kita semena-mena. Yalah Pak, mentang-mentang saya membunuh, saya teken-teken aja gini, jangan. Kenapa? Prosesnya, bos. Aturan mainnya. Di kepolisian ternyata lebih dari 2 kali 40 ya, perpanjangan 2 kali doa kan. Nah, kan nggak mesti semena-mena. Undang-undang yang menyatakan KUHP. Di pihak kepolisian kamu tuh sekian tahun, sekian lama di sini. Kan nggak salah kita ingatkan polisinya. Jadi Pak, apabila masa penanganan yang sudah habis 110 kali dari kepolisian tidak sah sampai ke pengadilan, ternyata perkara itu belum putus juga Pak. Bagaimana hak terdakwa tadi? Naik, kan pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Saya ingin bertanya Pak. Ya, Naik. yang mana? Ya Pak. Silakan Pak. Pak, saya mau nanya, kalau kasus di Piring itu kan pelakunya jarang bisa ditahan. Ada nggak kira-kira celah hukum atau contoh kasus yang kasus di Piring itu supaya pelakunya itu bisa ditahan, Pak? Makasih, Pak. Terima kasih dengan Pak Lumban Gaul. Iya, Pak. Jadi tipiring itu kan ancaman hukumannya kan sudah diatur Pak di dalam KUHP. Apakah bisa ditahan atau tidak? Nah, saya bilang di sini tidak bisa ditahan. Tipiring itu identik dengan ada salah satu pasal itu tentang masalah. Kalau pelakunya berulang-ulang, Pak, gimana, Pak? Ya, kalau berulang-ulang pelakunya tinggal prosesnya itu yang pertama itu dinaikkan ke pengadilan, Pak. Dari situlah dia bisa ditahan. Contoh daerah Tipiring itu menurut Bapak yang mana, Pak? Apakah penyerobotan tanah? Mungkin bisa berbagi Pak. Ya. Tunggu dulu, kita selesaikan teman kita ini. Nggak bertanya Pak. Pelaku ini memasuki pekarangan kita, mengambil barang-barang rumah tangga kita. Nah, itu berulang-ulang. Kita tahu pelakunya, cuman karena berulang-ulang kita laporkan ke kepolisian. Nah, kepolisian bilang nggak bisa ditahan. Nah, itu gimana cara tadi celahnya itu, Pak? Ya, kalau memang itu bukan penyerobot, bukan apa Pak, bukan apa namanya, bukan masalah pencurian itu Pak, mengambil Pak. Pak, mungkin mau sharing terkait. Ya silakan, mungkin ini ada teman kita juga. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Lumban Gaul. Izin Bang ya. Jadi mungkin di perusahaan kita juga ada seperti itu Pak. Perusahaan kita perkebunan. Jadi perkebunan karet. Jadi ada beberapa kasus di mana mungkin masyarakat mengambil karet. Kalau dihitung dari pasti di bawah 2,5 juta Pak, hanya beberapa kilo. Dan terkadang beberapa kali sudah melakukan pencurian. Hingga mungkin Bapak dan Abang sekalian pernah di Mata Naswa itu masuk kasus kita. Ada. Jadi Bapak ini sudah melakukan pencurian. Nah, yang kita kebetulan security kita lapor ke polisi dengan menggunakan undang-undang perkebunan, Pak. Undang-undang perkebunan apabila masuk 1 rupiah pun Pak diambil, dia akan ditangkap Pak, masuk. Jadi mungkin apakah ada celah yang lain bisa disampaikan Bang Lumban Gaul, mungkin kita bisa gunakan, apakah ada khusus ya undang-undang tertentu Pak ya. Kalau di kita langsung gunakan undang-undang perkebunan Pak. Izin, makasih Pak. Ini sekedar sharing Pak. Dari Bang apa? Richard Pak. Ya, terima kasih Bang Richard. Tadi disampaikan sama Bang Richard, Pak Lumban Gaul, salah satunya dia memberikan pendapat tentang undang-undang kehutanan dan perkebunan. Tapi kalau saya, karena dia mengambil itu tetap kepada pencurian. Bagaimana proses pencuriannya? Keseriusan kita lah terhadap mengadukan kepada pihak kepolisian untuk dilanjutkan. Contohnya gini, kenapa? Ya itu barang siapa? Mengambil dalam rumah itu barang siapa? Mungkin suami istri mengambil barang apa semua, memasuki pekarangan. Jadi makanya saya bilang kalau untuk masalah Tipiring ya kan, ya memang
Kalau berulang-ulang yang dicontohkan sama Bang A tadi adalah masalah perkebunan, hasil yang diambil berulang-ulang. Ya. Itulah salah satu cara kita. Pencurian, ya, lapor ke polisi. Ketika lapor polisi dilakukan berulang lagi. Tinggal kita sebagai advokat, ya, advokat, baik pelapor maupun terlapor. Nah, bagaimana yang dibilang Abang tadi itu bisa dibuktikan dengan masalah pencurian? Apa? Dengan membuat tetap surat tanah kan? Mana surat alas hak kebun kalian? Ini. Izin Pak, tapi pertanyaan mungkin Pak Ruben jawab mungkin bagaimana supaya mungkin pertanyaan yang saya tangkap, izin Pak ya, bagaimana kalau tipiring kan, kalau menggunakan tipiring pasti tidak ditahan Pak. Ya, karena 2,5 juta kan kerugiannya. Tapi kalau seperti kita, karena kita sudah seringkali pada saat kita laporkan, kita buat dengan menggunakan, jadi selalu pencuri-pencuri itu tidak ditahan, bebas begitu saja. Jadi kita memasukkannya dengan undang-undang perkebunan, Pak. Kalau Laporan. tidak ditahan, Iya. kita sebagai advokat mempush ini perkara lebih cepat supaya ada putusan pengadilan. Jadi kita yang mindset kita yang mempush. Mereka coba bermain-main di sini, nggak ditahan kok. Emang nggak ditahan. Iya. Hari ini diambil 250.000, ya kan? Besok diambil. Kita yang mempush. Oke. Saya sependapat undang-undang perkebunan. Iya. Saya sependapat juga dengan undang-undang kehutanan. Kenapa? Mengambil Iya. hasil. Karena memang ditambah lagi dengan sekarang RJ Pak dan dispersi kan Pak. Ya, Nah, jadi mungkin itu Pak. dari RJ itu memang ya untuk kepastian. Cuma itu tadi kita masyarakat, ada RJ, coba lagi kan gitu. Di perkebunan mana Pak? Di Bristol Pak. Oh, di Bristol. Iya. Iya Pak. Ini enak nih, perdata bisa lari ke pidana. Pidana bisa lari perdata enggak? Enggak kan? Angkanya pengacara ini harus apa namanya ya, kreatif lah. Kita sebagai pengacara bisa kita kembangkan, tapi jangan dikembang-kembangkan mendapatkan honor yang lebih banyak, jangan. Nah. Jadi prosesnya itu Pak ya, harus kita pahami. Dari Pak Luman Gaul tadi bilang berulang-ulang kena tipiring dengan adanya RJ. Tapi dengan adanya RJ, apakah dengan itu berlaku juga kepada dia? Ya kan tidak juga. Alasan pemaaf itu bisa dimaafkan, cuman berikutnya dilakukan, ya semakin mempercepat proses. Nah, ini kejadian juga di dalam rumah tangga. Pisah suami istri kan gitu, ada barangku katanya diambil, ingat ya, kita ngambil, kita dobrak, prak, ada perbuatan pidana apa, pengerusakan. Nah, kita datang tiba-tiba jatuh gelas dengan emosi pula dilaporkan pengerusak apa. Iya, cuman lihat lagi unsurnya, kita menghancurkan dengan sengaja atau tidak gitu. Semua kepada niat. Ingat kejadian pembunuhan yang baru-baru ini di Garua 6 tuh kan, ya kan? Ya, itu memang pembunuhan berencana. Berencananya di mana? Ada unsur niat dengan sengaja, dengan membawa barang. Ada unsur niat. Tapi waktu perkara Sambo ada 2 pendapat dengan niat itu, dengan berencana. Saya nggak berencana Pak, spontan. Tapi di Jakarta seharusnya itu dilakukan di daerah ya, lupa saya daerah mana gitu kan. Nah, ini terjadi perdebatan sehingga hakim memutuskan ada niat berencana untuk membunuh. Makanya kita sebagai pengacara juga bisa menganalisa. Nah, pembunuhan yang disampaikan tadi kan, udah teken kuasa begini, udah sidang pula, disorot wartawan, dimaki-maki keluarga korban, tiba-tiba dibilang kita unsur niat berencana.
Enggak Pak, saya enggak berencana. Kenapa? Saya lihat istri saya sama orang lain. Dah, saya tumbuk Pak, meninggal katanya. Memang ajalnya meninggal itu kan. Di situ kita harus jeli. Nah, di situ kita harus jeli tentang aturan unsur yang ada. Kita kembangkan sendiri dengan aturan-aturan hukum yang ada. Tadi undang-undang perkebunan, ya saya sependapat. Undang-undang kehutanan, ya saya sependapat. Permasalahannya Bang, menggarap tanah ada rekomendasi. Itu bisa juga dikatakan penyerobotan. Kan gitu. Datang pihak perusahaan mengklaim. Mengklaim itu punya kami. Izin daripada Dinas Kehutanan, ini buktinya. Jadi kalau kita hayati pengacara ini, apalagi memahami perkara, itu hidup dia enak, kita nikmati. Jangan lihat pembunuhan, aduh mak Prodeo pula begini-begini. Dari situ pun ini kita lihat jeli, iya bang siap, Prodeo siap. Tiba-tiba ada unsur tidak sengajanya. Dari mana kita dapat? Dari BAP. Kita kurang baca, kita hanya mendengar ya. Cobalah dek, sekali-sekali BAP itu kita baca. Nggak salah. Kita baca, oh dia datang ke rumah saya begini-begini, ini. Jadi rangkaian cerita itu tidak akan terputus dan tidak bisa dipungkiri dengan fakta yang terjadi. Yakinlah kalian. Contoh sudah ada perkara Sambo. Bagaimanapun jagonya rekayasa, fakta akan berbicara. Dan itu tergantung kejelian masing-masing pihak. Izin bertanya Pak, saya menanya mengenai SP3. Kebetulan klien sudah ditahan dan sudah ditangkap, yang dimana pada saat penahanan dan penangkapannya tidak ada surat penangkapan, tetapi sudah ditangkap Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, terkait jangka waktu penahanan di kantor kepolisian kan yang saya tahu 20 hari dan perpanjangannya 40 hari dari kejaksaan. Terkait SP3-nya tadi Pak, ketika unsur pidananya tidak terpenuhi tapi klien sudah ditangkap dan diberhentikan penyelidikannya tadi, bagaimana kita untuk meminta ganti rugi karena hak kemerdekaan klien tadi sudah dikurungnya Pak gitu? Apakah ada upaya lain Pak? Karena SP3 tadi kan ya wajib keluar nih klien nih kan, tapi karena dia nggak terbukti sebagai terpidana ataupun tersangka dikeluarkan, tapi dia sempat ditahan gitu. Bagaimana kita sebagai advokat untuk meminta ganti rugi terhadap yang ditangkapnya tadi Pak? Terima kasih Pak. Ya, kita agak lari sedikit daripada kewenangan pihak kepolisian. Ya kan? Bagaimana Pak kalau sudah SP3 klien kita ditahan ternyata dikeluarkan? Kan gitu. Nah, ini kan daripada kewenangan dapat diduga melakukan. Nah, kewenangan untuk dapat menahan adalah untuk tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, apa semua. Ya kan, kecuali kalau ada putusan pengadilan, ya kan, ternyata dia tidak bersalah. Cukup panjang itu deh. Pasti itu di SP3 itu pasti saya bisa pastikan ada dua, adanya unsur perdamaian dan ada unsur pemaaf. Jadi saling-saling memaafkan. Apalagi ini tindak pidana yang dilakukan itu pasti aduan, delik aduan, bukan delik umum. Nah, kalau delik aduan, alasan pemaaf saling. Bagaimana untuk menuntut, ya kan, kerugian yang sudah ditahan? Ya karena kita sudah memaafkan. Ya, maksud saya tadi Pak, karena unsurnya tadi tidak duduk, jadi kan
dalam artian polisi tidak berani untuk menaikkan ke tahap 2 Pak, ke kejaksaan kan. Jadi diberhentikan, tapi klien sudah terlanjur tertangkap gitu Pak. Contohnya salah tangkap ya. Contohnya dalam artian bukan dia pelakunya tapi dia ditangkap dan ditahan gitu Pak. Tapi karena bisa dibuktikan oleh advokatnya bukan dia pelakunya. Cemana itu maksud saya Pak. Iya, artinya berarti kan penempatan daripada yang didakwa, yang melakukan pelaku turut serta orang yang mid player, dadernya. Jadi kita penempatannya ini aja tinggal. Ketika dia sebagai pelaku utama, ternyata tidak ditempatkan di sini. Nah, untuk SP3 itu sudah jelas diatur, kan gitu. Nah, kerugian yang dilakukan itu tidak ada untuk melakukan penuntutan karena belum ada putusan pengadilan. Nah, tapi bagaimanapun tidak akan mungkin itu akan di SP3. Tidak akan mungkin karena di situ tetap berkolaborasi polisian, jaksa. Tahap awal pemeriksaan sudah diberitahukan ke jaksa. Jaksa memberitahu. Ketika polisi tidak sanggup untuk melakukan proses ini, jaksa bisa mengambil alih penanganan perkara. Itu diatur di KUHP juga. Ini terlalu banyak memang. Nah, tahapan-tahapannya, jaksa bisa diambil, bisa. Memulai penyidikan baru. Nah, tapi langsung ditutup dengan SP3. SP3 itu kan bukan berarti berhenti untuk selamanya. Jikalau ada bukti baru, itu pasti dikutip. Makanya kita sebagai pengacara dengan SP3 kita langsung lemas kan. Kita aktif lagi, bukti barunya apa? Bla 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 bla. Bisa SP3 dicabut lagi? Bisa dengan bukti baru. Tergantung kita berkolaborasi. Artinya gini, kita yang aktif untuk membuktikan. Ini bukti baru loh Bang. Kalau saya ini bukti baru Bang. Nah, ya udah, gelar lagi. Bagaimana gelarnya? Apakah dengan SP kita terima? Ya, kamu sekarang di posisi yang mana dengan SP3? Berarti di pihak korban. Si korban. Di pihak pelaku. Iya. Ya kan? Nah, apa upaya? Iya. Kan gitu. Upaya apa? Ya bisa ke perdata. Tentang apa misalnya? Tanah penyerobotan. Larikanlah ke gugatan. Nah, tapi kalau tidak pidana umum, saya yakin 95% itu pasti terbukti tindak pidana umumnya. Tapi bagaimana merangkai, menempatkan diri Anda sebagai dader, sebagai medplayer dan sebagai ini, itu tergantung pemeriksaan. Anda ditahan, bisa ada hak polisi untuk menahan. Ternyata Anda keluar, ya kan, sebelum ada RJ ya, ini begini, SP3 dan dengan perdamaian biasanya kan. Kalau untuk delik aduan. Kalau delik umum nggak ada cerita. Masuk ya. Bagaimana SP3 yang sudah dilakukan? Kitalah membuktikan untuk tersangka keluar dari dalam penjara. Bagaimana selama ini yang sudah dialami? Itulah bicara kewenangan. Tapi kalau ada putusan pengadilan menyatakan dia tidak bersalah, itu tadi perception innocent itu kan, menyatakan dia tidak bersalah, bisa. Apa upaya hukumnya tadi Pak? Ya kita gugat perdata, jaksanya itu. Jaksanya yang gugat. Iya. Ketika kita buktikan bahwasanya klien kita tidak bersalah, bebas dari segala tuntutan. Tapi sampai kapan tidak bersalahnya? Sudah ada ingkrah. Ingkrah diimplementasikan dengan apa? Dengan surat dari pengadilan menyatakan perkara tindak pidana ini sudah ingkrah begini sama dengan perdata, ya kan? Walaupun tanpa surat itu kita bisa yakin 14 hari setelah putus kita hitung bla bla bla, tapi kan inilah negara kita kan. Nah, dengan ada surat itu ya kita gugat perdata, dijaksakan ada perdata tata usaha negara kan. Datut. Nah, dia sebagai pengacara negara,
kita istilahnya menggugat negara gitu. Ada diatur, ada, baca kuhapnya. Nah, jadi saya rasa di dalam kita memahami hukum acara pidana ini, janganlah melebar pemikiran kita. Kiat saya adalah kita fokus daripada apa yang dituduh oleh klien kita. Oke, ya Bang, siap. Mohon sharingnya Bang mengenai perbedaan tegas antara penadah dengan pihak ketiga yang dilindungi secara hukum dengan itikat baik membeli suatu barang. Itu misalnya klien kita ada membeli suatu barang, tetapi ditangkap gitu Bang. Maksud apa pendahnya Bang? Ya, ini terkait dengan transaksi biasanya ini Bang ya. Apalagi transaksi saya spesifikkan dengan transaksi itu apa namanya, kalau saya dulu zaman nggak enak tuh, yang kalau malam dugem-dugem tuh ya kan, under by sale gitu kan. Itu tidak ada diatur sebenarnya dan tidak ada diringankan. Itu adalah kejelian ataupun strategi dari pihak kepolisian. Itu dilakukan oleh lembaga untuk kepentingan negara. Penadah, barang yang diambil kita terima, nggak mungkin ya barang kita bilang kita misalnya apa ya, tukang butut itu biasanya kan. Bang ya, bang apa nih bang? Bang Sangal Pak. Sangal. Bang Sangal, ya kan? Misalnya tukang butut gitu kan, datang orang ngasih barang ke kita, kan gitu, kita tukang butut, ternyata barang itu kan nggak tahu kita asal usulnya dari mana, atau jual beli handphone. Nah, tergantung kita. Kalau yang tukang penadah ini barang mana, kan nggak mungkin kita tanya juga kan, bang ini barangnya dari mana, curian atau tidak, kan gitu kan nggak mungkin. Nah, artinya sebagai bagaimana dikatakan penadah itu adalah perbuatan itu pasti bukan milik orang lain, barangnya diserahkan kepada mengambil, mencuri itu right? Sebagai penadah. Masa seorang istilahnya orang terbilang lah ya, tukang beca, dia punya ini dikasihkan, nah, itu penadah. Tapi kalau yang dilindungi, kalau saya pikir untuk perbuatan jahat ada dilindungi nggak? Saya pikir nggak ada. Tapi kayak ngabang bilang itu, apakah maksud daripada under by sale itu kan dari pihak kepolisian membeli barang, seolah-olah kita beli barang untuk menjerat. Itu biasa di narkoba. Nah, toh tetap kena juga kan, Teddy Minahasa. Kalau kita bicara yang abang maksud, yang penadah barang butut atau yang under by sale itu bang? Pengumuman kawan? Iya bang, contohnya dia seperti botol atau motor gitu. Oh, ya kan dengan artinya sepeda motor kan masuk kategori penadah tidak? Makanya pemeriksaan kepolisian itu kan memeriksa kemana kamu ambil, kamu kasih ke sini, diperiksa kan? Ternyata dari pemeriksaan ini dia sebagai orang yang penadah, dia memang bisa dikenakan dia sebagai penadah. Penadah identik dengan apa? Pencurian kan? Pencuri mengambil, meminta kan gitu. Nah, tahu nggak barang ini punya si anu? Si penadah kan nggak akan tahu. Tapi perbuatan ini dengan unsur yang ada di penadah, kan ada unsurnya. Nah, Penadah itu Pak itu yang saya tahu unsurnya Pak. Apabila dia menjual barang yang di bawah dari standar yang dia punya tadi Pak, misalnya dia harga HP itu misalnya 4 juta, dijualnya ke konter dengan harga miring 2 juta, dia bisa disebut atau dikategorikan sebagai penadah. Nah, kita kembangkan kalian sebagai advokat nanti. Bagaimana untuk memastikan ini penadah barangnya benar atau tidak? Ya kan, pemeriksaan. Misalnya kalian dampingin nih kan.
diaturnya mana? Arti pendalaman materi untuk menguatkan dia memang penada. Tapi kalau sudah dibuktikan ini kotaknya, ini anunya, ini resmi. Kalau masalah harga, berarti kan bukan harga dari si penada yang menawarkan dengan harga murah, berarti si pembeli, si penjual barang kan. Berarti patut diduga karena merupakan hasil kejahatan. Patut diduga. Saya punya handphone, diduga sekian. Datang kamu, bang, barangnya mana bang? Ini. Ada kotaknya bang? Nggak ada. Ada cerminnya bang? Nggak ada. Udahlah bang, aku beli aja udah 5 juta bang. Kita yang menawarkan ke abang. Abang beli pula. Abang tahu harga handphone ini berapa. Mana ininya, mana ininya. Kena ke abang penada? Yes. Itu maksud saya. Bagaimana dengan gadai? Bisa penada? Tidak, karena belum putus. Gadai ada waktu. Biasa itu kalau orang narkoba itu kurang ajar juga tuh. Dah, pinjamlah keretamu, pinjam. Gadai ke sini, pinjamlah duit 1 jutaan, ibu gadai bulan depan. Tunggu 2 bulan depan. Kalau 2 bulan ini kena nggak dia? Kena. Mana SDK, mana BPKB? Itu yang biasa. Kena dia, kena. Nah, jadi kembali ke unsur itu rekan-rekan sekalian. Jangan lupa lah. Nah, guru saya selalu mengingatkan tetap kita baca buku. Kalau kita di hukum acara pidana, pegang aja hukum acara pidana, bukunya kita baca aja. Jangan bosan, karena di situ sudah jelas. Oke, terima kasih atas kerjasamanya kepada teman-teman yang offline maupun yang online. Saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Memang kadang-kadang pengacara ngomongnya pedas tapi nyudut-nyudut ya, macam ini macam gitu. Tapi itulah memang kriteria kita nanti, harus bisa memahami pokok permasalahan. Inti daripada ini, kita tetap kalian sebagai calon advokat, ya, amanahlah kalian dalam menjalankan pekerjaan, amanah. Dan karena saya tambah waktu aja, karena apa? Godaan kalian tuh besar. Ketika kalian siapa? Bang Luman Gaul pengacaranya katanya kan. Udah gampang itu. Pidana gampang, kita telepon dia. Beliau pengacara pelapor, kita terlapor. Ya kan? Datang kita. Bang, aku minta bukti inilah bang, bukti inilah bang, bukti. Datang Bang Luman Gaul dikasih. Itu tidak amanah. Walaupun kita berkawan. Dan ini pengalaman saya. Gitu kan? Bang, gini bang, jangan kita dekati si anu bang, jangan. Saya tahu sama abang ini pengacara PT gitu kan, perusahaan terbesar ya, kita dekat, sering satu meja misalnya kan. Wah, udah aman itu. Datang abang bocorkan rahasia, gua kasih duit, jangan, kasihan klien kita. Ya, apalagi pidana sudah ini dikasih duit pula, udah ini kau dampingi aja ya, begini. Jangan. Tetaplah kita amanah di dalam menjalankan profesi. Insya Allah apa yang kita buat baik, kita buat hasilnya akan baik. Kita yakin dengan Yang Maha Kuasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan materi ini. Mudah-mudahan kalau berkenan materinya ya kalian simpan, kalau bisa di print lah. Ya, di print, dibaca. Walaupun sudah zaman PDF sekarang kan, milenial kan. Oke, terima kasih. Demikian aja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.